Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Upacara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pemangku jabatan fungsional Widya Suara di lingkungan BPSDM Provinsi Maluku Utara Selasa 9 Februari 2021 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia kaya airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Gubernur Maluku Utara. Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional Widya Suara. Gubernur Maluku Utara membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional Widya Suara yang nama dan angka kreditnya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini. Kedua, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada jabatan fungsional Widya Suara. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sofivi atas nama Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah, tanda tangan dan cap Dr. Adus Samsudin Abdul Qadir, Pembina Utama Madya NIP 1970 1012 1991 01003. Tebusan dikirimkan kepada 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, 2 dan seterusnya ke 7 arsip. Daftar lampiran keputusan Gubernur Maluku Utara. Nomor, nama, jabatan lama, jabatan terakhir, dan angka kredit. 1. Muhammad Iqbal Suri SIP MC, jabatan lama pelaksana pada BPSDM Provinsi Maluku Utara. Jabatan baru Widya Suara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, angka kredit 527. Nomor 2, Nurlinda NT MSC, jabatan lama pelaksana pada BPSDM Provinsi Maluku Utara. Jabatan baru Widya Suara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Maluku Utara,
angka kredit 453. Noni Ahmad SPD MM, jabatan lama pelaksana pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, jabatan baru Widya Iswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, angka kredit 670. Keempat, Dr. Abbas Adam MSI, jabatan lama pelaksana pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, jabatan baru Widya Iswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, angka kredit 532. 5. Dr. Andus Sadek Ardi MSI, jabatan lama Widya Iswara Ahli Muda pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, jabatan baru Widya Iswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, angka kredit 595,68. 6. Nazmia Muhammad Amin SPD MSI, jabatan lama Widya Iswara Ahli Muda pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, jabatan baru Widya Iswara Ahli Madya pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, angka kredit 589,6. 7. Mira Haji Hafel SE MSI, jabatan lama pelaksana pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, jabatan baru Widya Iswara Ahli Muda pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, angka kredit 359. Nomor 8, Taufik Z Karif SD MT, jabatan lama pelaksana Widya Iswara pertama pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, jabatan baru Widya Iswara Ahli Muda pada BPSDM Provinsi Maluku Utara, angka kredit 242,48. Atas nama Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah, tanda tangan dan cap Dr. Andus Samsudin Abdul Qadir, Pembina Utama Madya, NIP 1970 1012 1991 011003. Persiapan pelantikan rohaniwan agar menempati tempat yang telah ditentukan. Panggilan sumpah janji jabatan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Menurut agama Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya diharapkan agar saudara-saudari mengikuti dan meniru kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Untuk itu perwakilan dan saksi akan menempati tempat
di depan meja penandatanganan. Mohon kesediaan dengan hormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mempersiapkan di depan meja penandatanganan. Penandatanganan selesai, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara berkenan kembali ke tempat. Perwakilan dan saksi kembali ke tempat. Pembacaan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya pada hari ini, Selasa tanggal 9 bulan Februari tahun 2021. Saya Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara dengan resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pemangku jabatan fungsional wilayah suara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh perwakilan dari Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan prosesi yang ini dalam kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin. Hamdan yu'abbihi ma huwa yu'abbihi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini kami bermunajat menghadap hadirat-Mu ya Allah untuk mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semuanya, seraya mengajarkan bahwa kiranya akan berhentikan jabatan fungsional wilayah suara ini di lingkungan Berita Provinsi Maluku Utara mendapat berkah dan rahmat ya Rabb. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami agungkan nama-Mu karena Engkau satu-satunya tempat kami menyampaikan kabar, mencurahkan segala isi hati kami karena-Mu ya Allah. Terimalah kehadiran kami di tempat ini sebagai sifat-Mu yang maha, sebagaimana sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kami menyaksikan pelaksanaan pelantikan dan pemilihan sumpah ini ya Rabb. Semoga semuanya sesuai dengan kehendak dan petunjuk-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, Engkau mengatur seisi alam semesta ini. Engkau Maha mengatur siang dan malam, pengatur nikmat yang tiada tara. Dengan telah dilaksanakannya pelantikan ini, besar harapan kami kepada-Mu ya Rabb. Kiranya ini akan memperkokoh tekad kami untuk berprestasi dalam mengabdi dan berperan nyata dengan mutu yang tinggi demi luhurnya atau terciptanya ketika luhur kami, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyadarkan kami bahwa masa depan bangsa dan negara kami yang berbobot, berilmu, berakhlak yang baik. Ya Allah ya Alim, karenanya ya Allah bimbing dan tuntunlah kami
Jangan lengahkan kami dalam lembang amanah ini. Kami dambakan setiap saat, limpahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin. Seraya berikanlah kepada kami sehat walafiat. Semoga kami dapat berbuat dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Bukakanlah pintu rahmat-Mu dengan jadikanlah kami, jauhkan kami dari berbagai macam fitnah, serakah dan khianat. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran adalah benar. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan adalah batil, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhnya. Ya Allah yang Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan kami, terhadap kekurangan kami. Maka dari itu, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan dan ampunan. Ampunilah dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para orang tua kami, dan guru-guru kami. Kabulkanlah permohonan dan minta kami. Allahumma innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zamana zaman marhuma, wa tabarrukan ibadihi tabarrukal masuma. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa, maka upacara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan pemangku jabatan fungsional Widyadi Suara di lingkungan BPSDM Provinsi Maluku Utara Selasa 9 Februari 2021 selesai. Kami menyampaikan bahwa untuk menghindari penyebaran COVID-19 tidak diperkenankan untuk memberikan ucapan selamat secara langsung dengan cara berjabat tangan. Untuk itu, dari tempat ini kami menyampaikan selamat bertugas, semoga pengabdiannya menjadi ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat atas kelanjutan kepada saudara-saudara sekalian. Dan laki-lakinya Widyadi Suara muda dan muda dan satu pertama ini. Mudah-mudahan pelaksanaan pelantikan ini menandakan bahwa ada titik terang ke depan, menjadi harapan bagi seluruh aparatur sipil negara di Provinsi Maluku Utara kaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Tentu saja kita ketahui bersama bahwa transfer of knowledge antar sesama aparatur sipil negara sesungguhnya menjadi sangat penting. Tapi kita mengetahui bersama bahwa hal itu terkadang dapat dilakukan antara sesama jabatan yang selalu dipersilakan dengan struktural, kemudian yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan kepada aparatur yang ada di bawahnya. Tapi situasi saat ini kita tentu saja tahu persis bahwa sudah ada perintah ke depan nanti itu potensial mungkin jabatan-jabatan struktural itu akan dihilangkan. Yang akan diutamakan adalah jabatan-jabatan fungsional. Sehingga sistem transfer of knowledge dengan mengandalkan jabatan struktural itu tentu saja akan potensial menjadi sedikit berkurang. Jadi pejabat struktural yang dianggap sangat tahu semua dan harus tahu semua, dan bahkan kadang-kadang juga melaksanakan lama semakin berkurang, bukan bertambah. Itulah fenomena yang ada pada kita saat ini. Jadi mungkin sudah tepat ini saatnya dengan kondisi zamannya, maka sudah saatnya harus kita berubah pada saat. Jadi kalau saya sering menggunakan istilahnya, kalau sistem jabatan struktural itu, dengan jabatan struktural itu sama dengan dia wali kelas. Kalau wali kelas itu dia mengajar semua pelajaran, semua dia ajar matematika, bahasa Indonesia, semua dia ajar. Tapi dengan sistem fungsional ini kan sistem sama dengan sistem guru mata pelajaran. Nah, oleh karena itu, dengan sistem guru mata pelajaran berarti semua orang harus betul-betul profesional pada tugas yang diberikan kepadanya. Jadi tentu saja kalau guru matematika harus betul-betul hebat dalam matematika. Nah,
sekarang ini selama ini kan semua, jadi dia pegang semua mata pelajaran, semua staf yang lain hanya bantu dia untuk mengajar dan memberi masukan. Tapi sekarang kan semua orang harus tampil. Nah, oleh karena itu, kalau yang memang tidak bisa dibantu dibiarkan dia tidak. Nah, daripada ini tentu saja hal yang berubah, sisi strukturalnya akan berkurang. Nah, oleh karena itu, transfer of knowledge itu harus dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan-jabatan fungsional yang tentu saja kalian juga di sini adalah tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu diharapkan kepada saudara-saudara sekalian, mungkin bisa ada beberapa poin kaitan dengan saudara-saudara sekalian yang hari ini kita dilantik. Yang pertama, media suara merupakan aparatur yang berada di garda terdepan pengembangan kompetensi SDM. Maka harus secara terus-menerus mengembangkan kompetensi dirinya di bidang spesialisasi masing-masing serta pengembangan wawasan keilmuan yang relevan. Ya. Jadi saudara-saudara ini kan nanti bisa dikatakan tadi bagian dari harus mempelajari, kemudian memberikan pelajaran, mengajarkan kepada mereka. Jadi kalau ada istilah POT ini bisa saja juga dari gurunya guru, tidak begitu. Ya. Kemudian nanti kalau berlain nanti akan melaksanakan tugas fungsinya. Kemudian kita berada pada era revolusi industri 4.0 dan menyosong revolusi industri 5.0 di mana tantangannya sangat beragam, terutama dengan perkembangan teknologi, maka harus dapat beradaptasi dengan perkembangan itu. Ini sekarang menjadi tantangan situasi kita ini. Saat ini banyak sekali orang-orang yang lebih muda itu kemudian lebih maju daripada orang-orang yang lebih tua. Ya. Kalau dulu semua pakat orang tua itu banyak kebenaran. Kalau sekarang banyak kebenaran yang justru dikuasai oleh anak-anak muda. Ya. Kadang-kadang kita punya, kalau yang tua ya, punya Facebook itu dibikinkan oleh ponakan, gitu ya. Kita punya email dibikinkan oleh anak, gitu kan. Jadi mereka justru lebih tahu kondisi ini. Nah, saudara-saudara itu kan menempatkan diri atau ditempatkan diri saudara-saudara pada posisi untuk memberikan pelajaran, di mana kecepatan mempelajari dari sumber lain itu bisa sampai cepat yang poin yang saudara-saudara ajarkan. Nah, oleh karena itu diharapkan situasi dan kondisi perkembangan teknologi industri yang sangat maju ini, saudara-saudara diharapkan selangkah lebih cepat dari orang-orang yang akan saudara-saudara didik. Ya, jadi jangan sampai nanti ada yang mengajarkan sesuatu, kemudian nanti gampang diinterupsi oleh saudara-saudara ajarkan. Karena tiba-tiba saudara-saudara ajarkan, oh ini kita sedang pola untuk melaksanakan bagaimana mengembangkan SDGs. Itu nanti ada yang akan paksakan SDGs. Karena belum baca SDGs, kira-kira begitu ya. Nah, itu terjadi di tempatnya saya. Ya gitu. Ada SDGs satu itu Pak, SDGs kan Pak. Nah, jadi jangan sampai nanti kita mengajarkan sesuatu yang sudah berubah. Kalau dulu kan perubahan itu butuh waktu yang lama. Sekarang ini sudah betul-betul cepat, dan kalau kita ketinggalan maka orang akan melihat itu. Karena kan ada dua kata ya, ada evolusi. Dulu sebuah bergerak berubah, tapi evolusi. Kalau sekarang sudah sering menggunakan revolusi. Revolusi itu kan perubahan yang cepat, gitu ya. Jadi kalau kita ketinggalan, kita bisa sudah tahu. Dengan jabatan yang baru ini, saudara-saudara harus mampu melakukan inovasi pembelajaran sehingga dapat menginspirasi setiap pegawai untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam tugas-tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi itu sudah sangat jelas bahwa kita pegawai ini memang selalu bisa dikatakan memang kurang inovasi. Kan pasti kita orang melihat yang pegawai itu yang bagus, yang informatika, yang itu bagus, yang begitu kan. Nah, begitu jadi pegawai, terus lihat, begitu jadi pegawai, dia menjadi harapan dari keluarganya. Baru lulus tes, belum jadi pegawai, Pak Primos bilang dari mana sebelum tes toh.
Jadi hari ini nanti sekolah saya tanggung jawab. Banyak yang diberikan tanggung jawab, kan? Dengan harapan yang tinggi, dengan tanggung jawab yang banyak, terus dia dapat cukup kecil, gitu kan? Ini bagaimana bisa urus? Gitu kan? Nah itu kondisinya. Sehingga akhirnya menjadi apatis. Lama kelamaan dia berinteraksi dengan teman-temannya, itu dia tahu. Oh ternyata yang punya rumah banyak, di rumah besar itu harus jadi pejabat. Betul. Yang kedua berharap. Yang ketiga mungkin dulu istilah impro dan sebagainya yang kelihatan. Oh begitu. Kalau pejabat kayaknya kalah. Tapi kalau berharap kalau saya sudah terjadi saya kira begitu ya. Kemudian terjadilah intrik-intrik di dalam situ. Ya. So jadi bodoh berbau intrik lagi. Nah, dari berbagai hal itu kemudian mengangkatlah situasi kita yang kita alami saat ini. Ya. Nah, yang demikian, saudara-saudara ditantang untuk memberikan semangat supaya mereka bisa berinovasi untuk mengembangkan diri yang positif. Begitu ya, mengembangkan diri yang positif. Struktural saudara bisa berdistribusi kan, 2 bulan karena bisa. Itu saudara, gitu kan? Inovasi itu namanya, gitu kan? Jadi untuk pengembangan dirinya. Jadi harus kan harus saja juga, karena semua harus fungsional juga sih. Cuma bapak ini sering kan duluan, gitu. Nah, dia suara merupakan role model bagi SN karena sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan selalu berintegrasi dengan peserta pelatihan sehingga patut menjadi contoh bagi pegawai lainnya. Untuk itu selalu menjaga sikap dan perilaku jujur, konsisten, komitmen, berintegritas dan bertindak sesuai norma dan kaidah yang berlaku. Hal ini sangat penting karena dia selalu mengajarkan yang baik dan benar, maka harus berkata dan bertindak selalu baik dan benar agar menjadi role model. Sudahlah ini kata ini itu kan guru bikin sendiri, murid gitu ya. Oleh karena itu saudara-saudara kan sudah pernah berjabatan di mana-mana, punya pengalaman yang tinggi dan memberikan pembinaan, ya harus menjaga hal seperti yang disampaikan tadi. Saya kira itu beberapa poin yang saya disampaikan kepada saudara-saudara yang akan menjadi harapan ke depan. Nanti semua orang harus diberikan sesuai dengan ketentuan, harus kenalan pengetahuan tadi ya. Karena sampai saya cinta sendiri bodoh, kemudian kalau tidak tambahkan isi cara-cara bekerja, akhirnya kita selalu menjadi cemoohan orang-orang bahwa dulu istilahnya 802 waktu belum 5 hari kerja masuk jam 8 kerja kosong boleh 2. Mudah-mudahan kita seperti itu harus berpikir ke depan, tetapi apapun yang inovatif, apapun yang itu di pundak Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa menghasilkan kita menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.